warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan dengan teman saya Rafita Ulfiadila akan menjelaskan materi mengenai tantangan dan masa depan hukum tata pemerintahan. Saya sendiri akan menjelaskan materi mengenai tantangan hukum tata pemerintahan. Tetapi sebelum saya masuk ke materi tantangan HTP atau hukum tata pemerintahan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai definisi hukum tata pemerintahan, di mana hukum tata pemerintahan atau HTP merupakan hukum tata pelaksana undang-undang yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik atau kekuasaan yang berasal dari kedaulatan rakyat. Maka dapat dikatakan bahwa hukum tata pemerintahan berhubungan erat dengan tugas dan wewenang dari setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam menjalankan hukum tata pemerintahan atau HTP, pasti tidak pernah lepas dari tantangan atau hambatan yang muncul. Apalagi jika kita melihat Indonesia yang saat ini sedang berada di tengah-tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, yang sangat membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak. Nah, tantangan apa saja sih yang muncul dari hukum tata pemerintahan ini? Kami menemukan beberapa tantangan hukum tata pemerintahan. Tantangan yang pertama yaitu banyaknya permasalahan yang kompleks atau multidimensi, di mana masalah ini muncul tidak satu persatu tetapi terkadang secara bersamaan dan dari berbagai bidang, seperti di bidang sosial dan ekonomi yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, adanya perubahan yang semakin cepat terhadap regulasi, kebijakan, serta aksi reaksi dari masyarakat, di mana dengan perubahan yang cepat ini sangat menuntut para aparatur pemerintah untuk dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Tantangan yang ketiga yaitu ketidakpastian yang relatif lebih tinggi, seperti terjadinya bencana alam yang terus-menerus, kemudian adanya kondisi ekonomi yang tidak mudah diprediksi, serta perkembangan politik yang naik turun. Tantangan yang keempat yaitu pemerintah dipaksa untuk menemukan formula dan model yang tepat untuk menyelesaikan segala macam masalah termasuk konflik birokrasi yang meliputi kepegawaian, pelayanan publik yang ditujukan ke masyarakat, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu masalah malfungsi yang sering terjadi ketika melakukan penyelenggaraan pemerintah. Tantangan yang kelima, pemerintah juga dituntut untuk memperkuat negara baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dan tantangan yang keenam dan termasuk tantangan yang terakhir yaitu ketika melakukan pembangunan sangat diperlukan jalan reformasi yang cocok dan tepat agar terciptanya kemajuan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masa depan hukum tata pemerintahan. Nah, masa depan hukum tata pemerintahan itu sendiri yaitu menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, di mana good governance ini merupakan suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, menurut Bagirmanan bahwa good governance itu merupakan hal yang sangat berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Nah, adapun karakteristik dari good governance itu sendiri. Yang pertama itu ada partisipasi, yang kedua ada rule of law, yang ketiga ada transparansi, yang keempat itu ada responsif, yang kelima itu ada konsensus orientasi, yang keenam itu ada equity, dan yang ketujuh itu ada efisiensi dan efektivitas, yang kedelapan itu ada akuntabilitas, dan yang kesembilan ini ada strategi vision. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah yang bisa mewujudkan good governance. Yang pertama itu adanya penguatan fungsi dan tugas dari lembaga perwakilan. Yang kedua, adanya kemandirian dari lembaga penelitian. Yang ketiga, aparatur pemerintah harus bisa bersikap profesionalitas dan penuh dengan integritas. Yang keempat, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif. Yang kelima, adanya penguatan otonomi daerah. Nah, segitu aja penjelasan dari kami. Saya Rafita Ulfiadila dan rekan saya Intan pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.